Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Nah, video kali ini adalah video pembelajaran mengenai akuntansi syariah, pengantar akuntansi, analisis laporan keuangan, dan semua hal yang terkait dengan akuntansi. Jadi saksikan terus channel saya dan tonton videonya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, and jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai materi pembelajaran kita mengenai akuntansi syariah. Kebetulan di sini saya pakai bukunya dari Bu Sri Nurhayati dan Ibu Wasilah dari penerbit Salemba 4. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam akuntansi syariah, yang pertama kali harus kalian pelajari itu adalah pengantar akuntansi. Dan pengantar akuntansi itu biasanya di awal pertemuan ya, di awal pertemuan atau di awal-awal semester. Mungkin di semester 1 atau di semester 2. Nah, sekarang kalian di semester 5 ada materi akuntansi syariah. Nah, materi ini sebenarnya lanjutan dari pengantar akuntansi. Ketika kalian sudah paham mengenai apa itu accounting, bagaimana cara membuat laporan keuangan, mencatat jurnal dan seterusnya sampai jadi laporan keuangan, baru kita masuk ke dalam akuntansi syariah. Nah, ketika kita belajar di sini maka kita akan terperangah mungkin ya bahasanya. Karena apa? Karena ternyata akuntansi konvensional yang selama ini kita kenal, ada penulisnya yang disebut dengan yang namanya itu Robert Pacioli. Robert Pacioli itu disebut dengan bapaknya akuntansi. Kenapa? Karena dia di bukunya dia menulis sebuah buku yang isinya tentang sistem pencatatan yang debit kredit gitu ya. Nah, debit kredit itu karena buku itulah dia dikatakan bapaknya accounting gitu kan, bapaknya accounting. Tapi ternyata ketika kita mempelajari akuntansi syariah, ternyata itu semua hanya sebuah buku yang dicatat oleh sang penulis di sebuah wilayah negara, di belahan negara di dunia ini, dan ternyata itu adalah milik umat Islam gitu. Dia hanya mencatat, bukan dia yang menciptakan. Nah, nanti di sini kita akan belajar lebih dalam. Tapi kenapa saya bilang kita harus memulainya dari pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi itu yang memang kalau kita bisa sebut adalah akuntansi konvensional. Di situ memang kita belajar tentang accounting-nya seperti apa. Nah, ya inilah dunia terbalik kalau saya bisa kasih kata istilahnya dunia terbalik. Jadi kita harus belajar dulu dari barat, sedangkan orang barat itu sendiri dia belajar dari peradaban umat Islam yang ada di belahan negara pada waktu lampau ya. Dan orang barat itu berhasil mencatat lalu membukukan dan mempublishnya ke seluruh dunia, dan seolah-olah mereka lah yang memang menemukan sistem tersebut gitu, yang ditulis oleh yang namanya Robert Pacioli, dan dia mengatakan bahwa dia yang menulis sistem tersebut, padahal sistem itu bukan dia yang menciptakan, dan sistem itu sudah ada sejak mungkin zaman para sahabat gitu, dan Nabi pun sudah mengimplementasikannya. Cuma kita nggak tahu kalau itu yang namanya accounting. Nah, kita akan lihat lebih dalam gitu kan. Kalau secara akuntansi syariah gitu kan, seperti apa sih akuntansi syariah? Kalau di sini di buku judul bukunya akuntansi syariah di Indonesia. Sebenarnya akuntansi syariah itu bukan cuma di Indonesia, tapi yang namanya kalau kita ngomong tentang syariah itu tentang Islam, berarti di seluruh belahan dunia ini yang memang beragama Islam gitu kan, menggunakan akuntansi. Nah, sebelum kita ngomong lebih lanjut, Ibu ngomong akuntansi, sebenarnya akuntansi itu apa sih? Baik, kita akan coba mereview kembali, saya bahasanya mereview karena memang kalian sudah mendapatkan materi itu, mereview kembali mengenai apa sih accounting, dan
yang dimaksud dengan akuntansi syariah seperti apa dan sejarahnya bagaimana, nanti kita akan lihat. Baik, pengertian akuntansi. Di sini dikatakan akuntansi adalah proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ada juga yang mengatakan bahwa accounting is art, akuntansi adalah seni. Seni di mana seni itu adalah seni mulai dari seni pencatatan, gitu kan? Mulai dari penggolongan, pengikhtisaran, gitu kan. Jadi ketika ada sebuah transaksi itu apa sih, Bu? Gitu. Transaksi itu adalah sebuah peristiwa pencatatan keuangan. Transaksi yang dicatat dalam akuntansi itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan peristiwa keuangan. Artinya, kita tidak perlu mencatat dalam accounting jika hanya transaksinya mengenai transaksi misalkan adanya kenaikan pangkat, misalkan dari asisten manajer menjadi manajer, itu nggak perlu dicatat dalam accounting. Kenapa? Karena itu bukan transaksi keuangan. Jadi yang dicatat dalam transaksi atau yang dicatat dalam jurnal, dalam akuntansi ini adalah transaksi keuangan. Jadi akuntansi di sini menurut buku yang ditulis oleh Bu Sri Nurhayati dan Wasila, akuntansi adalah proses identifikasi transaksi. Itu yang tadi saya bilang. Transaksi apa sih? Sebuah peristiwa yang terkait dengan peristiwa keuangan. Lalu setelah diidentifikasikan, lalu dilakukan pencatatan. Pencatatannya ini dalam bentuk jurnal. Nah, lalu penggolongan, digolongkan jurnalnya ini masuk ke dalam kategori apa? Apakah aset, apakah hutang, dan seterusnya. Lalu pengikhtisaran sehingga dihasilkan informasi keuangan. Nah, informasi keuangan dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan. Kalau kita bisa mereview, ada 5 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan arus kas, yang ketiga laporan neraca, yang keempat laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, itu adalah 5 laporan keuangan yang yang kita pernah kenal dulu di dalam pengantar akuntansi yang secara konvensional. Tetapi nanti ketika kita masuk ke dalam ranah laporan keuangan sebuah lembaga keuangan syariah, baik itu di bank syariah ataupun asuransi syariah, dia akan mengenal banyak lagi laporan keuangan. Tidak hanya 5 laporan keuangan itu yang ada, tetapi di setiap bank dia menggunakan ada tambahan lagi laporan keuangannya. Nanti kita akan sampai ke dalam tahapan sana. Baik, itu pengertian akuntansi. Selanjutnya, pengertian syariah. Jadi dia membreakdown karena kita belajar tentang akuntansi syariah, jadi dia breakdown dulu dari pengertian akuntansi, lalu masuk ke dalam pengertian syariah. Nah, pengertian syariah di sini adalah aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidup di dunia. Artinya, akuntansi syariah di sini adalah proses pencatatan, yang tadi akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan yang dikatakan syariah, yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah, gitu kan, kepada manusia dalam menjalani aktivitasnya. Ketetapan Allah itu diatur dalam Al-Quran, hadis, dan mungkin nanti kita akan masuk kepada ijtima para ulama. Nah, ini yang dimaksud dengan pengertian akuntansi syariah. Nah, kalau digabung, akuntansi syariah adalah akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada landasan hukumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 PP
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, sebelum nanti kita masuk lebih dalam, saya mau menjelaskan sejarah dari perkembangan akuntansi, pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Nah, di sini dikatakan sebelum berdirinya peradaban Islam, hanya ada dua peradaban besar, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, pada saat itu telah digunakan akuntansi dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang, dari sejak pergi berdagang sampai dengan pulang kembali. Ini menurut Adnan dan Labajo pada tahun 2006. Nah, perhitungan itu dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan atau untuk mengetahui ada tidaknya untung dan ruginya. Nah, selain itu, orang Yahudi banyak melakukan perdagangan, menetap dan mencatat piutang mereka, gitu ya. Ini menurut Sahata tahun 2001. Dan pada masa Rasulullah, praktek akuntansi mulai berkembang. Nah, di sini kita lihat ya, pada masa Rasulullah itu sudah ada praktek akuntansi dan mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi non-tunai atau tidak tunai dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan membayar zakat pada Al-Quran Al-Baqarah ayat 10. Nah, artinya pada zaman Rasulullah ada ayat Al-Quran yang menegaskan tentang accounting itu sendiri. Artinya ketika kita melakukan transaksi non-tunai atau transaksi tidak langsung cash gitu kan, non-tunai, maka diwajibkan untuk dilakukan pencatatan. Nah, inilah asal muasal adanya accounting, yaitu pencatatan dengan dua saksi di antara kamu. Nah, itu penjelasannya di surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, Al-Baqarah ayat 282 pun ini ayat terpanjang yang ada dalam Al-Quran. Ya, intinya di dalam ayat Al-Quran ini Allah memerintahkan kita untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dengan cara non-tunai. Jadi misalkan ada orang yang ingin membeli barang kita tetapi belum punya uang, lalu harus ada transaksi pencatatannya. Dan pencatatannya itu harus ada dua saksi di antara mereka, bagi laki-laki dan perempuan, dan ada ketentuan lainnya, dan itu tertera semua di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dan sejak turunnya surat itu Al-Quran Al-Baqarah ayat 282, sejak itulah Nabi melakukan praktek akuntansi, gitu ya. Sejak itulah sudah mulai diterapkan proses pencatatan. Yang kalau kita ngomong proses pencatatan itu apa? Yaitu praktek akuntansi, karena definisi akuntansi itu adalah sebuah proses untuk mencatat transaksi keuangan. Baik, lanjut. Nah, masih dengan pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi, kondisi setelah berdiri dan berkembangnya pemerintahan Islam, penyebaran Islam telah memperluas penggunaan angka Arab, ditandai dengan adanya angka 0 ke berbagai wilayah dunia. Ya. Lalu kewajiban mencatat transaksi non-tunai atau lihat surat Al-Baqarah ayat 282 telah mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan transaksi pencatatan di kalangan umat. Ini juga yang mendorong berkembangnya partnership. Nah, jadi dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 282 ini, itu sehingga membuat umat Islam peduli untuk selalu melakukan pencatatan, sehingga pencatatan itu menjadi sebuah tradisi yang dilakukan di antara mereka ketika mereka melakukan perniagaan, gitu ya. Dengan adanya surat itu tersebut, maka mendorong juga untuk adanya partnership. Partnership itu adalah kalau istilah kita itu join bisnis gitu. Jadi kita dengan rekan kita melakukan kerjasama dalam perihal perdagangan. Masih dengan pengaruh Islam, kita harus melihat di sini ada kewajiban membayar zakat, mendorong pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan. Perhatikan, dengan adanya perintah Allah yang tadi di dalam Al-Baqarah ayat 10,
mengenai kewajiban membayar zakat. Nah, ini membuat pemerintahan Islam untuk membuat laporan keuangan, atau di sini waktu itu disebut dengan lembaganya itu Baitul Mal secara periodik, gitu kan, laporan keuangan Baitul Mal secara periodik. Karena pada masa Nabi itu sudah ada lembaga yang memang menghimpun zakat dari umat Islam. Jadi dengan adanya kewajiban membayar zakat itu, sehingga pemerintahan Islam, gitu kan, setelah sepeninggal Nabi ada para sahabat yang melanjutkan, sehingga pemerintahan Islam mendorong untuk adanya laporan keuangan terhadap zakat-zakat yang masuk, gitu kan. Nah, dengan selanjutnya mendorong pedagang Muslim untuk bisa mengklasifikasikan hartanya sesuai dengan ketentuan zakat dan membayar zakatnya jika telah memenuhi nisab atau batas minimal kena zakat dan haulnya selama 1 tahun. Nah, artinya dengan adanya kewajiban membayar zakat, maka pemerintah Islam pada saat itu merasa penting untuk membuat laporan keuangan yang terkait dengan dana zakat yang diambil dari masyarakat yang harus membayar zakat, lalu dana zakat, bagaimana pengelolaan dana zakat itu dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk itu perlunya dibuat laporan keuangan. Nah, jadi ternyata sejak pemerintahan Islam sepeninggal Nabi itu sudah mulai ada pencatatan laporan keuangan. Masih dalam konteks pengelolaan zakat ya, karena memang ketika umat Islam diwajibkan membayar zakat, maka zakat itu kan yang masuk bisa dalam bentuk kalau kita sebut sekarang uang, kalau mungkin dulu zaman Nabi mungkin emas atau bentuk perniagaan yang lain gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat pemerintahan pada saat itu membuat laporan keuangan agar bisa transparansi antara zakat yang diterima dengan zakat yang disalurkan kembali kepada masyarakat. Masih lanjutannya, peran akuntan. Nah, akuntan ini siapa sih gitu kan? Kalau akuntansi adalah proses pencatatannya, akuntan itu adalah orang yang melakukan proses pencatatan, itu yang disebut dengan akuntan. Nah, peran akuntan menjadi penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kekayaan pemerintah dan pedagang. Di sini ada bahasa Inggris yang mengatakan he who learn accounting will make an appropriate decision. This means that the trader or any other person cannot express appropriate opinion or make the right decision without the assistance of the information recorded in the books. Nah, artinya di sini dikatakan bahwa he who learn, dia yang belajar akuntansi akan membuat keputusan yang tepat, gitu kan? Artinya, this mean that the trader or any other person cannot express, artinya orang lain atau pedagang lain, gitu kan, tidak bisa mengambil cannot express an appropriate opinion or make the right decision, tidak bisa mengambil opini atau keputusan yang tepat without the assistance of the information recorded, tanpa, gitu kan, tanpa adanya informasi yang terekam di dalam buku, gitu. Ini menurut Imam Syafi'i dalam Syahata. Artinya Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia yang belajar tentang akuntansi tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Artinya siapapun dia, trader atau para pedagang atau orang lain, gitu kan, tidak bisa mengambil keputusan yang tepat atau opini yang tepat tanpa dia melihat informasi yang sudah terekam sebelumnya di dalam buku. Artinya keputusan itu tidak bisa diambil dengan tepat tanpa dia mau melihat kembali transaksi-transaksi yang sudah pernah tercatat sebelumnya. Nah, inilah pentingnya kita belajar akuntansi, gitu ya, melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi. Nanti ketika adanya transaksi lagi di kemudian hari, transaksi sebelumnya sudah dicatat, nah itu bisa menjadi pedoman untuk dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Ini menurut
Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya, nah, kita lihat bagaimana praktek akuntansi pada pemerintahan Islam. Zaid tahun 2000 mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah, cikal bakal pengembangan akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Jadi pada zaman Nabi itu sudah mulai menunjuk orang-orang yang memang kompeten untuk bisa melakukan proses pencatatan. Artinya misalkan untuk di Baitul Mal gitu ya, lembaga yang memang menghimpun dana zakat. Dia menempatkan orang-orang yang benar-benar kompeten untuk bisa mengelola dana zakat tersebut. Lalu pada Hawari pada tahun 1988 dia mengungkapkan bahwa pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Nah, ternyata ini menurut Hawari pada tahun 1988 dalam bukunya, dia mengatakan bahwa masa Rasulullah, pemerintahan Rasulullah sudah memiliki 42 pejabat. Kalau sekarang kita bisa menyebutnya menteri gitu ya, yang digaji gitu. Jadi yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugasnya tersendiri. Jadi 42 pejabat itu punya fungsinya masing-masing, punya perannya masing-masing. Dan itu sudah ada sejak zaman pemerintahan Rasulullah yang diungkap oleh Hawari pada tahun 1988 dalam bukunya. Masih kita melihat praktek akuntansi pada pemerintahan Islam. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga yang bernama Diwan dari kata dawana atau yang artinya adalah tulisan. Nah, reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu kan, dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Jadi ternyata proses untuk bisa laporan keuangan itu dinyatakan reliable, maka perlu di Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sudah mengeluarkan ya namanya bukti penerimaan uang. Kalau kita sebut di sekarang ini ya namanya kwitansi gitu ya. Jadi pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sudah ada bukti penerimaan uang, kwitansi gitu. Artinya setiap orang yang melaporkan dana zakatnya, dia menerima bukti penerimaan uang, dan mungkin bukti pengeluarannya pun ada bukti pengeluaran uangnya. Nah, ini menurut Imam pada tahun 1951. Pada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisahkan seperti sebelumnya. Jadi semakin kesini semakin dirampungkan, dirapikan. Kalau dulu itu catatannya masih terpisah masing-masing, mungkin sesuai dengan masing-masing kebutuhan dan pencatatannya. Tetapi pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini sudah mulai dijilid, dijadikan satu pencatatannya dan itu tidak terpisah. Nah, ini sudah mulai ada pembukuan yang lebih komplit lagi pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi. Ada akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Di sini menurut Al-Kalkashandi pada tahun 1913. Nah, ternyata ini yang harus kita ketahui rekan-rekan semua. Pada masa Daulah Abbasiyah ini, pengelolaan akuntansi mencapai tingkat yang tertinggi, artinya sudah ada klasifikasi. Bahkan untuk pencatatan di peternakan, dia sudah punya pencatatannya sendiri atau yang disebut dengan akuntansi peternakan. Nah, untuk pertanian sendiri karena apa? Karena tadi kan kita tahu bahwa
kewajiban membayar zakat. Misalkan yang punya peternakan, dia wajib membayar zakat ketika sudah sampai haul dan nisabnya. Lalu juga dengan hasil bumi berupa pertanian. Nah, jadi mereka, para peternak atau para petani, mereka membutuhkan pencatatan untuk bisa mengetahui berapa zakat yang akan mereka keluarkan dari hasil pertanian mereka, dari hasil peternakan mereka. Nah, ini sudah ada klasifikasinya, sudah ada akuntansi peternakan, sudah ada akuntansi pertanian, bahkan akuntansi bendahara. Artinya bagaimana seorang bendahara itu bisa melakukan pencatatannya dengan benar, ya. Ada lagi akuntansi konstruksi, gitu kan. Kenapa konstruksi? Karena mungkin pada masa itu sudah mulai ada pembangunan gedung-gedung, ya, dan itu masuk ke dalam kategori akuntansi konstruksi. Ada akuntansi mata uang dan ada pemeriksaan buku atau auditing. Nah, ini pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, evolusi perkembangan pengelolaan akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Ini dikelompokkan antara lain. Nah, ada buku besar. Kita mengenal buku besar, ya. Pada saat terjadinya transaksi, kita mengenal jurnal. Pada saat terjadinya transaksi, kita mengenal jurnal. Lalu setelah jurnal masuk ke buku besar. Nah, ternyata di sini sudah ada buku besar. Buku besar di sini ada Zaridah Al-Kharaj, merupakan pembukuan pemerintah terhadap hutang pada individu. Lalu ada buku besar Jaridah Al-Nafakat, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Jaridah Al-Mal merupakan pembukuan digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat. Jaridah Al-Musadarin merupakan pembukuan yang digunakan untuk penerimaan sita atau denda yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, ternyata tidak hanya pencatatan saja, tetapi buku besar mereka sudah punya. Jadi kategorinya sendiri, gitu ya. Kalau kita kan sudah paham, ada buku besar kas, ada buku besar piutang, ada buku besar hutang, ada buku besar tergantung dari akun-akun yang kita miliki, dia punya buku besarnya tersendiri. Nah, ternyata pada masa Daulah Abbasiyah dia sudah punya buku besar juga, yaitu di sini ada buku besar hutang, di sini disebut dengan Jaridah Al-Kharaj, ada buku besar pencatat pengeluaran, dan ini semua sudah ada ternyata. Pencatatan sudah ada, buku besarnya sudah ada, gitu ya. Dan ini sudah ada pada zaman Daulah Abbasiyah, gitu. Lalu di sini berbagai laporan akuntansi yang ikut dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah ada laporan. Ada Al-Hikmat. Di sini laporan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Ini apa namanya kalau bukan laba rugi? Ternyata sudah ada pada zaman Daulah Abbasiyah laporan laba rugi. Cuma sekarang kita nyebutnya laba rugi, tapi memang laba rugi kan isinya adalah total pendapatan yang dikurangi dengan pengeluaran. Nah, ini disebut dengan laporan Al-Hikmah. Lalu ada laporan Al-Hikmah Al-Jami'ah, laporan keuangan komprehensif berisi laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Lalu ada laporan perhitungan dan penerimaan zakat. Hutang zakat diklasifikasikan menjadi 3. Collectible yang bisa ditagih, yaitu kan hutang yang bisa ditagih, collectible debt. Doubtful debts, hutang yang ragu-ragu atau antara bisa tertagih dan tidak tertagih. Uncollectible debts, atau hutang yang tidak bisa tertagih. Dan ternyata ini sudah ada, rekan-rekan, ini sudah ada laporan keuangannya pada zaman Daulah Abbasiyah. Luar biasa. Dan ini kita tidak tahu sebelumnya ketika kita tidak mempelajari mengenai akuntansi syariah. Yang kita tahu hanya adalah laporan keuangan yang ditulis oleh Robert Pacioli, sehingga muncullah pencatatan transaksi debit kredit, double entry itu. Lalu muncullah laporan-laporan yang selama ini kita kenal, dan ternyata laporan-laporan itu, pencatatan itu sudah ada sejak turunnya surat Al-Baqarah ayat 282 dan terus berkembang sampai dengan Daulah Abbasiyah munculnya laporan keuangan. Nah, ini hubungan peradaban Islam dengan buku Pacioli, itu yang tadi saya ungkap, sering sekali saya ungkap. Pada tahun 1494, seorang Itali bernama Luca Pacioli, ternyata bukan Robert Pacioli, saya salah. Yang saya ingat adalah Paciolinya. Luca Pacioli menerbitkan buku dengan judul sama, The Arithmetica Geometria,
proportionally et proportionalita. Ini bahasa Italia ya. Buku tersebut membahas 5 bagian yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Salah satu bab membahas tentang pembukuan. Pada masa itu, metode ini dikenal dengan metode Venice. Nah, melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang yang pertama menggagas tata buku berpasangan, yang tadi saya katakan, double entry bookkeeping, sebagai sistem baru yang dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pacioli kemudian disebut sebagai Bapak Akuntansi. Nah, ini baru pada tahun 1494. Sedangkan apa yang tadi saya jelaskan itu berlangsung sudah sejak zaman Rasulullah. Berkembanglah pencatatan itu semakin pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Dan pada saat itu belum lahir yang namanya Luca Pacioli ini. Gitu. Tetapi dia menulis buku yang mana di dalam salah satu bab buku itu membahas mengenai pembukuan, seperti itu. Dan mulai sejak saat itu Luca Pacioli ini dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Nah, ini perkembangannya. Pada tahun 1976 dalam Zaid, perkembangan akuntansi tidak terjadi di Italia kuno. 1976. Lalu Zaid mengatakan pada tahun 2001, Pacioli bukanlah penemu, melainkan pencatat kejadian pada saat itu. Itu yang tadi saya katakan. Jadi Luca Pacioli ini bukanlah penemu yang tadi dikatakan sistem double entry itu, tetapi dia hanya mencatat transaksi, mencatat sebuah peristiwa pada sebuah negara pada saat itu. Lalu menurut Belcauli pada tahun 2000, Pacioli bukanlah penemu double entry bookkeeping. Dia hanya melakukan pencatatan ke dalam jurnalnya atau ke dalam bukunya. Dia mencatat ke dalam sebuah buku apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat di sebuah negara Islam. Lalu dicatat dan dengan tercetaknya buku dari Pacioli tersebutlah maka tersebar secara luas bahwa adanya revolusi dalam seni pencatatan di bidang ekonomi dan bisnis gitu. Jadi karena hal tersebutlah Pacioli dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Padahal bukan dialah yang menciptakan sistem itu. Sistem itu sudah ada sejak zaman Rasulullah ada dan terus berkembang sampai dengan masa Daulah Abbasiyah. Nah, ini yang perlu kita sebagai rekan-rekan, sebagai calon sarjana muslim harus memahami ini dan harus mengetahui ini. Karena apa? Karena ini penting. Ternyata sistem pencatatan mengenai accounting itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sejatinya adalah mengatur hidup kita, mengatur hidup manusia. Dan semuanya ada di dalam Al-Quran, termasuk bagaimana proses pencatatan dan terus berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, jadi ini adalah sejarah munculnya akuntansi syariah. Kalau kita mau berbicara akuntansi syariah, dan ternyata kita memahami bahwa selama ini akuntansi yang kita pelajari dengan sistem double entry-nya itu ternyata memang berasal dari Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282, lalu dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan terus dikembangkan oleh para sahabat dan pemerintahan seterusnya sampai dengan pada masa Daulah Abbasiyah dan terus berkembang hingga saat ini sebenarnya. Karena yang kita pahami itu yaitu karena memang Indonesia jauh sekali dari dari daerah Jazirah Arab gitu kan, sehingga yang kita dapatkan adalah buku yang ditulis oleh Luca Pacioli. Jadi kita memahaminya dan kita mempelajarinya secara konvensional dulu, secara konvensional seperti apa pencatatannya. Karena apa? Karena yang kita tahu, yang kita dapatkan ya yang konvensional dulu. Karena syariah pun di Indonesia mulai berkembang itu sejak adanya bank muamalat.
gitu. Nah, nanti kita akan kembali kepada sejarah berkembangnya syariah di Indonesia. Nah, ini kemiripan praktek akuntansi Khalifah Islam dengan buku Pacioli. Istilah jurnal sekarang disebut dengan jurnal telah dahulu digunakan Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Jadi kalau sekarang namanya jurnal, pada zaman dulu namanya jaridah. Sudah ada pada zaman Rasulullah Khalifah, pada zaman Khalifah Islam. Penggunaan kalimat in the name of God diawali di buku catatan keuangan telah lebih dahulu digunakan oleh Khalifah Islam dengan kalimat in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Ini sudah ada dan digunakan oleh Khalifah Islam. Double entry yang ditulis oleh Pacioli telah dipraktekkan dalam pemerintahan Islam. Ini yang tadi saya katakan. Sudah ada buku besar yang mencatat, sudah ada sistem pencatatan yang dimana sistemnya itu ya double entry, kiri dan kanan itu ya. Oke, next. Ini dalam sejarah Islam lebih dari 1 abad. Lebih dari 1 abad. 1 abad itu 100 tahun ya. Sebelum buku Pacioli diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah Al-Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kita Asyakat pada tahun 1363. Tadi Pacioli lahir kalau nggak salah pada tahun 1400 ya, 442 kalau nggak salah. Nah, antara lain kita harus mencatat pemasukan di halaman kanan. Nah, ini yang disebut dengan debit. Kita harus mencatat pemasukan di halaman kanan dengan mencatat sumber pemasukannya. Nah, yang kedua, harus mencatat pengeluaran di halaman kiri dengan menjelaskan pengeluarannya. Nah, ini yang disebut dengan kredit. Nah, inilah yang dimaksud dengan Luca Pacioli dengan sistem double entry yang kita kenal sekarang, sistem debit kredit. Nah, dengan adanya sistem debit kredit, maka kita bisa membuat laporan keuangan seperti neraca, gitu ya. Nah, neraca itu kan harus balance, ya balance-nya harus dengan debit kreditnya ini, gitu. Jadi seolah-olah Luca Pacioli ini dialah yang yang menciptakan sistem pencatatan double entry ini, gitu ya. Sistem pencatatan double entry ini, makanya dia dikenal dengan Bapak Akuntansi. Padahal jauh sebelum dia dilahirkan, 100 tahun lamanya atau 1 abad sebelum buku itu lahir atau sebelum Pacioli itu ada, sudah ada buku yang mencatat mengenai ini. Nah, cuma kenapa buku ini tenggelam oleh tulisan dari Luca Pacioli ini di bukunya yang tadi tuh yang dalam bahasa Itali. Salah satu bab membahas tentang pembukuan gitu. Nah, tenggelamlah manuskrip tentang akuntansi gitu ya, yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah ini gitu ya. Judulnya Risalah Falakiyah. Nah, di sini tuh sudah ada bahwa pencatatan untuk debit pemasukan atau sumber pemasukan dicatatnya di posisi sebelah halaman sebelah kanan. Nah, kalau untuk pengeluaran dan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran tersebut dicatatlah di sisi sebelah kiri. Nah, itu yang kita kenal dengan sistem debit kredit atau dengan sistem double entry. Jadi seperti itu ya sejarahnya, bahwa kita belajar akuntansi yang selama ini telah rekan-rekan pelajari itu ternyata memang asal muasal sejarahnya kalau kita sudah tahu dari turunnya Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 282 gitu, sampai dipraktekkan oleh masa Rasulullah, para sahabat, khalifah, dan terakhir mencapai puncak pencatatan yang luar biasa pada masa Daulah Abbasiyah. Dan bahkan di sini sudah ada manuskrip. Manuskrip itu semacam buku yang sudah ada tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah ini. Cuma tidak dipublish secara luas, tidak. Maksudnya manuskrip ini hanya satu gitu, hanya satu yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah ini gitu.
hanya satu. Tapi kalau yang tadi Luca Pacioli itu dia mencetak bukunya dan disebarkan ke beberapa negara sehingga sampailah ke Indonesia juga dan karena itulah Luca Pacioli itu dikenal dengan bapaknya akuntansi dan dia seolah-olah menciptakan sistem double entry, padahal sistem itu bukanlah dia yang menciptakan, dia hanya mencatat apa yang terjadi di sebuah negara yang sudah menerapkan sistem tersebut, seperti itu. Ya. Baik. Oke, saya rasa itu untuk untuk sejarah dari accounting, sejarah dari akuntansi, perkembangan akuntansi sampai dengan saat ini kita mengenal adanya akuntansi syariah, gitu kan. Kalau secara pencatatan, akuntansi adalah akuntansi, mencatat terjadinya sebuah transaksi. Kenapa di sini kita mengenal lagi istilah syariah? Ya karena yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa syariah itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pencatatan yang dinamakan akuntansi syariah adalah segala bentuk pencatatan yang memang sesuai dengan ketetapan Allah, gitu ya, sesuai dengan ketetapan Allah, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, dan mungkin nanti turun ke dalam ranah ijtima para ulama, gitu ya. Jadi saya rasa itu sejarah perkembangan akuntansi sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya asal akuntansi itu dari mana, gitu ya. Ternyata memang akuntansi itu sudah ada sejak zaman Nabi, sejak turunnya Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 282. Jadi saya rasa itu untuk penjelasan mengenai accounting, para calon sarjana akuntansi, sarjana ekonomi syariah harus memahami ini, harus mengetahui ini, bahkan harus bisa menjadi agen untuk bisa menyebarkan kepada orang lain bahwa sebenarnya Islam itu luar biasa, gitu kan. Bahkan hal yang seperti ini, pencatatan dalam transaksi keuangan itu sudah ada dan ada ayat Al-Qur'annya dan sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, yang kita punya saat ini, yang kita pelajari dahulu kemarin, yang sudah rekan-rekan pelajari pengantar akuntansi dengan buku yang konvensional. Nah, semua asal muasalnya dari apa yang barusan saya jelaskan. Nah, itu tugas rekan-rekan karena sudah mendapatkan ilmunya, harus bisa sharing kepada orang lain yang belum paham tentang ilmunya. Jadi ini bagian dari kita mensyiarkan agama Allah, gitu kan, dengan bahwa hal sekecil apapun itu sudah Allah gariskan, sudah Allah tuliskan dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada yang tidak tercatat dalam Al-Qur'an. Dan ini yang memang menjadi pedoman hidup kita. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup kita dan semua ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini materi awal kita di pengantar akuntansi, karena ini sangat penting untuk rekan-rekan pahami sebelum nanti kita melangkah lebih lanjut apa aja sih yang akan kita pelajari dalam akuntansi syariah, akad-akad apa aja yang perlu kita catat, yang harus kita tahu proses pencatatannya, dan laporan-laporan keuangan seperti apa nanti kita akan pelajari jauh lebih lanjut. Saya rasa itu untuk sesi kuliah perdana kita di mata kuliah akuntansi syariah. Saya rasa itu. Sebelumnya saya akhiri dulu presentasi ini. Semoga rekan-rekan yang mendengarkan penjelasan saya mendapatkan ilmunya serta bisa memahami jauh lebih dalam dan bisa menjadi agent of change, agen perubahan untuk bisa mensyiarkan apa ilmu yang barusan rekan-rekan terima dari saya. Baik, saya rasa itu saya akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.